Ya, pemirsa mikrobisnis Rio TV, sekarang Emil sudah berada di salah satu tempat pelaku usaha kecil menengah yang ada di Kota Palembang dan terkenal dengan usaha kentangnya. Nah, kira-kira usaha seperti apa yang ada di sini ya? Kalau gitu, langsung aja kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Mbak Emil dari Sedia TV Mikrobisnis. Mbak, dengar-dengar di sini katanya ada usaha yang berbahan dasar dari kentang ya, bahan-bahan usahanya ya. Nah, kalau gitu Emil boleh ngobrol-ngobrol ya? Oke, kita masuk boleh ya Mbak ya? Oke, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Nah, pemirsa mikrobisnis, sekarang Emil bakal ngobrol-ngobrol sama pemilik dari usaha ini nih. Penasaran kan nanti bakal ngobrolin apa? Ayo kita mulai ngobrolnya. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Fitri. Oh, dengan Mbak Fitri. Cantik sekali Mbak Fitri hari ini ya. Nah Mbak, ini kalau Emil lihat di depan ini sudah ada berbagai produk makanan. Nah, ini jadinya bingung, sebenarnya usaha apa sih ini Mbak? Ini usaha potato cheese. Potato cheese ya? Banyak kan dari kentang semua. Oh, jadi semuanya berbahan dasar kentang ya Mbak ya? Bahan dasar kentang. Ada apa aja nih produk-produknya Mbak? Yang ini ada potato long cheese. Ada potato long cheese yang pertama. Ini cheese ball. Oke, ini cheese ball. Ini kentang lumer, roti Oh, kentang lumer. kita angkat ya. Ini apa? Roti kentang lumer. Ini ada isiannya berarti ya? Isinya coklat. Oh, bagaimana rasanya ya? Terus ini? Yang ini kebetulan siomay. Oh, ini siomay ya? Ini siomay sehat. Kenapa? Suka olahraga siomaynya ya Mbak ya? Kita campur dengan potato juga. Oh, jadi pokoknya ada kentangnya ya. Ada kentangnya. Dan yang produk Ini di sana? balado. Oke, ini keripik kentang ya? Iya, Ini keripik kentang balado. Yang ini keripik kentang serut balado. Oke, yang ini keripik kentang serut balado. Wah, ada banyak sekali ya Mbak ya? Iya, cemilan. Jadi berbagai macam produk dari bahan dasar kentang. Iya. Nah, ini kalau ngomongin tentang sejarahnya nih, ceritanya. Kira-kira gimana nih? Kok bisa ada ide, ada satu inovasi untuk bikin usaha seperti ini nih? Ya, awalnya kan anak-anak suka jajan itu kan, jajan Oke. sembarangan. Sekarang kan kebanyakan kentang-kentang yang beku itu kan dari luar. Iya benar, dari luar negeri ya Kebanyakan rata-rata dari iya. luar. Kita kan nggak tahu kualitas Benar. dari bahan-bahannya kan beneran kentang atau ada campuran lainnya Oh, kan iya, kita nggak benar. tahu. Nah kebetulan anak saya itu jajan terus, selalu saya stok kentang beku. Jadi saya berpikir kenapa nggak kita bikin sendiri aja gitu kan. Awalnya ya bikin untuk makan sendiri, ada teman-teman arisan datang, ada teman kantor datang kan, kok ini enak rasanya, coba dong dipasarin, coba dibuat lebih banyak kan, diperbanyak. Saya buat. Oke, jadi produk ini ya. Jadi produk Ini namanya adalah pocis. Pocis ya. Kalau Emil tanya lagi, kenapa namanya harus pocis? Ada apa sama pocis sebenarnya? Kan kebetulan anak saya yang kecil kan, kalau Ma kok itu bunyinya cheese gitu kan? Oke. Kan minyaknya panas, cheese. Nah, oh itu karena panas nak, jadi dia bunyinya cheese. Nah dibikin kan sama adik saya, kenapa nggak buat namanya pocis aja, potato cheese. Oh, kan jadi pocis kan, oh, potato benar. Jadi potato ketika dimasak bunyi gitu ya Mbak ya. Oh, ini ya sangat unik ya dapat gitu. Ilham pemberian namanya ya pemirsa ya. Nah, kalau kayak gitu udah kita tahu ceritanya, pasti penasaran nih kira-kira gimana ya proses pembuatannya. Kalau Emil kira-kira lihat proses pembuatannya boleh nggak nih ya Mbak ya? Boleh banget. Boleh ya, kalau gitu nanti kita langsung lihat ke belakang boleh ya? Oke, boleh. Oke, nanti kita bakal lihat bagaimana sih proses pembuatan dari bahan-bahan kentang ini pemirsa. Nah, pemirsa mikrobisnis, sekarang Emil dan juga Mbak Fitri sudah berada di dapur pocis pastinya. Dan sekarang Emil akan belajar bagaimana proses produksi ya Mbak ya, bener ya. Nah, ini kita sekarang kan kalau lihat ini kan udah kayak siap untuk pengemasan. Ini langsung pengemasan atau bagaimana sebenarnya Mbak? Oh enggak Emil, sebenarnya kalau ini kan tinggal pengemasan, tapi prosesnya itu kan kentangnya kita kukus dulu. Oke, dikukus dulu. Dihaluskan,
ditambahkan dengan bumbu tanpa MSG. Oh, tanpa MSG ya, Tanpa MSG. Jadi sehat. Sehat. Untuk anak bayi pun bisa dikonsumsi. Oh, boleh ya untuk anak Iya, bayi berarti ya. Kita tambahkan daun seledri, dihaluskan, nanti dipipihkan, lalu dipotong-potong. Oke, dipotong-potong itu. Dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, kita goreng. Itu kan sudah masak. Kita goreng setengah matang. Oke. Jadi hasilnya begini. Oh, jadi ini sudah penggorengan setengah matang ya, Mbak ya? Oke. Nanti kalau sudah dibekukan, sudah dikemas, kita siap dibekukan. Tapi kalau ada yang mau langsung beli, itu bisa order langsung. Oh, nggak masalah ya berarti ya. Tapi Tapi kalau di rumah langsung digoreng lagi. Iya. Tapi kalau misalnya dibekukan lagi nggak apa-apa di rumah berarti ya? Oke. Nah, kalau untuk satu harinya, biasanya ini berapa banyak sih produksi yang dilakukan oleh Pocis-Pocis? Kalau Pocis-Pocis itu menghabiskan bahan kentang itu sekitar 30 kilo. 30 Untuk kilo. Sekarang ya, itu 30 kilo. Satu kali produksi? Iya, satu kali produksi. Wow, bayangkan satu kali produksi 30 kilo ya. Itu untuk hanya yang ini saja atau seluruh produk nih, Mbak? Yang pocis potato long sama cheese ball. Oke, jadi untuk potato long dan juga cheese ball ya. Itu yang paling banyak menghabiskan kentang ya, Mbak ya? Paling banyak menghabiskan kentang. Oke, nah sejauh ini selama lebih kurang berjalan 6 bulan ini, pasti kan udah cukup banyak tuh lika-liku yang dirasakan nih. Kira-kira kesulitan apa sih yang paling Mbak rasakan ketika memproduksi Pocis-Pocis ini? Kalau kesulitan itu di pengorderan. Pengorderan, kenapa dengan pengorderannya? Ada yang banyak minta kirim keluar daerah, itu kita masih takut. Oh, benar-benar. Apa ya, kalau nggak langsung gitu kan. Belum ngambil resiko ya, Mbak ya, takutnya nanti. Tapi kalau yang pribadi kan bawa sendiri, itu aman. Sudah bertemu ya, tatap muka dengan konsumen ya. Seperti ekspedisi lain, nggak tahu itu kan berapa hari. Oh, benar sekali ya. Jadi tetap harus juga menjaga kualitas ya kita ya, Mbak ya. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang masalah produksi, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Fitri tentang Pocis-Pocis juga pastinya. Tapi kita pindah ke depan ya, Mbak ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap saksikan terus ya Emil juga Mbak Fitri ngobrol-ngobrol. Nah, pemirsa mikrobisnis, tadi kita sudah melihat ya Mbak ya bagaimana proses pembuatan dari Pocis-Pocis ini sendiri. Nah, kalau tadi kita sudah melihat proses pembuatan, sekarang Emil bakal tanya-tanya lagi nih sama Mbak Fitri tentang pengemasan. Nah, kalau Emil lihat ya, itu kan pengemasannya cukup unik ya Mbak ya. Diberi plastik seperti itu, ada yang dengan mika segala macam. Nah, itu kira-kira bagaimana awal mulanya bisa terpikir untuk membuat satu pengemasan yang cukup menarik untuk konsumen? Ya, sebenarnya kalau untuk pengemasannya nomor satu itu kita pikirkan higienisnya. Oh, dari segi kebersihannya ya? Dari segi kebersihannya. Kan kalau pakai plastik yang kayak gini, jadi kan debu atau apapun nggak masuk gitu. Oke, konsepnya vakum ya, seperti itu ya? Gitu. Jadi lebih higienis kan. Terus lebih mudah untuk dibawa, jadi nggak tumpah. Ada yang apa? Yang cabai-cabainya itu nggak bakal tumpah. Cabai-cabainya ya, itu nggak cabai-cabai yang lain ya pemirsa ya. Iya, nggak bakal tumpah. Iya benar ya. Jadi aman gitu kualitasnya. Ada minyak-minyaknya gitu yang nggak keluar aman, gitu, benar-benar. Nah, ini kalau dari segi pengemasan yang sudah cukup aman bisa dikatakan seperti itu ya Mbak ya. Untuk pemesanan sendiri, apakah sejauh ini selama lebih kurang berapa bulan berjalan? 6 bulan usaha ini berjalan. Itu apakah sudah ada order dari luar kota atau bagaimana? Ya kebetulan sudah ada ya, tapi yang pribadi. Oh. Kalau melalui secara paket antar gitu ya, belum ada ya? Belum ada, tapi kalau yang pribadi, misalkan yang mau berangkat ke Jawa, ke luar Sumatera lah ya, itu sudah ada. Sudah ada. Paling jauh kemana aja nih Mbak? Paling jauh itu kemarin ada ke Malaysia. Oh, sudah sampai ke negeri orang ya ternyata dibawa ya. Kalau dibawa keluar kota itu kan masih perorangan tuh. Kalau misalnya bisa berkembang lagi jauh lebih besar ya kan. Nah, itu kan misalnya lewat paket antar seperti itu. Kira-kira berapa lama sih tahannya ini Mbak? Tahannya kalau yang beku 1 minggu ya. Oh, ini dibekukan ya yang kentang. Kalau potato cheese long itu dibekukan. Oke, yang cheese long Blumer juga dibekukan. Kalau yang cheese ball juga dibekukan, itu lebih kurang 1 minggu. 1 minggu ya, bisa bertahan loh pemirsa. Nah, kalau yang keripik? Kalau keripik itu kalau kita itu kan sudah kemasannya sudah dimasak, langsung bisa dimakan kan, dicemil, itu kan lebih kurang itu 10 hari bisa. Asal dibekukan juga. Oh, dibekukan juga gitu.
Oke, wah luar biasa sekali ya, sudah dibawa keluar negeri bisa dibilang seperti itu. Terus juga waktunya bertahan juga cukup lama ya Mbak ya. Nah, itulah pemirsa salah satu inovasi yang cukup luar biasa untuk usaha yang ada di Kota Palembang. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol, juga Emil udah tahu seluk-beluknya dari potato ini sendiri. Kalau gitu Emil boleh pamit dulu ya Mbak ya, karena sudah ganggu dan sudah juga belajar bagaimana cara membuat ya. Udah ngerepotin, nggak apa-apa ya Mbak ya. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Fitri, Emil pamit dulu. Mari ya Mbak. Sebagai pengusaha kecil mikro usaha di Kota Palembang, saya berharap agar usaha pocis-pocis saya ini dapat membantu perekonomian keluarga serta bermanfaat bagi masyarakat. Iya, pemirsa mikrobisnis Sriwijaya TV, senang sekali rasanya melihat perkembangan dari usaha kecil menengah yang ada di Sumatera Selatan yang begitu berkembang pesat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Sumatera Selatan kreatif, inovatif, dan juga mandiri. Kalau begitu, ayo berwirausaha. Dengan berwirausaha dapat meningkatkan perekonomian dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Kalau begitu, Emil Syahpratama pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode mikrobisnis selanjutnya. Hanya di Sriwijaya TV, Matahari Bumi, Sriwijaya Indonesia Network.